Oke deh kalau kayak gitu langsung aja nih ke sesi kedua, yaitu ada Know Your Career Goals atau Hack Your Interview Session bersama Bang Syahrul. Nah, kita panggil lagi nih our pakar moderator, Mbak Rusmalita. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Lara sama Kak Zaki. Oke, halo Bang Syahrul, sehat Bang? Alhamdulillah sehat, Kak Ros. Nah, nih ya, kita akan berbicara mengenai sesi kita ini adalah Know Your Goals gitu ya. Rekrutmen Bang Syahrul ini adalah rekrutmen dan assessment staff dari Patria. Nih kalau misalkan kemarin yang udah disebut-sebut gitu ya, namanya Bang Syahrul itu siapa nih orangnya nih udah ada nih ya. Nih izinkan saya baca CV dari Bang Syahrul dulu nih ya sebelum Bang Syahrul cuap-cuap. Di ketika kuliah ini Bang Syahrul itu juga aktif ya di beberapa kegiatan kemahasiswaan sebagai disaster volunteer dan di human resource juga gitu ya. Pernah aktif di Tanya Psikologi gitu ya. Sebagai human resource di Tanya Psikologi dan tinggalnya di Bogor ya. Boleh ya kalau mau makan asinan minta ditraktir Bang Syahrul, kontak Bang Syahrul aja. Bang, saya lagi di Kencana nih, traktir asinan dong gitu ya. Oke, ini experience-nya ya sebelum di Patria, Bang Syahrul tuh pernah di Astra Komponen Indonesia gitu ya. Pernah juga di ITENAS sebagai trainer ya. Masih Bang di ITENAS Bang? Udah enggak. Oh udah enggak, oke kirain masih lanjut gitu ngajar-ngajar shadow gitu di sana. Terus pernah juga sebagai research assistant di Generation Z Generation Z Indonesia dan balik lagi nih ke Astra ya, tapi ke yang lebih besarnya di Astra Internasional sebagai rekrutmen support di regional Bandung dan sekarang di Patria sebagai rekrutmen dan assessment. Tinggalnya di Bandung Bang? Tinggal di Bogor. Udah pindah ke Bogor ya? Pindah. Oh, sebelumnya di Bandung ya. Oke nih ya, nggak usah panjang-panjang kata, saya langsung panggil aja nih, kasih layar dan mic-nya kepada Bang Syahrul. Kepada Bang Syahrul dipersilahkan. Saya kasih waktu 70 menit ya untuk semua sesi ya Bang ya. Oke, terima kasih. Oke, saya mau izin langsung share ya. Sudah muncul kah, Kak Ros? Aman Bang, aman. Aman ya. Oke, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan kembali ya teman-teman, nama saya Syahrul. Saya di sini bagian rekrutmen dan assessment di Patria. Nah, di kesempatan kali ini saya diminta oleh teman-teman dari tim CDC UI untuk sharing ya mengenai Hack Your Interview. Di mana di sini fokus utamanya nanti kita mengetahui untuk career goals kita. Nah, selama kurang lebih 70 menit ke depan saya akan coba untuk sama-sama ya kita belajar. Di sini saya nggak merasa bahwa saya lebih pintar dari teman-teman, enggak. Kita di sini sama-sama belajar dengan interaksi saya dengan teman-teman. Ini saya harapkan juga jadi suatu hal yang bisa menambah pengetahuan saya. Jadi saya nggak merasa bahwa saya lebih tahu daripada teman-teman. Nah, mungkin sedikit yang tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Kak Ros, di mana saya di sini merupakan lulusan dari Unpad ya. Mungkin tiga pembicara yang lain semua dari lulusan UI, saya dari Unpad, jurusan psikologi. Di mana sebelum saya di Patria memang sudah banyak beberapa pengalaman, di mana pengalaman kerja ini saya juga lakukan sambil kuliah waktu itu. Jadi sambil kuliah, kalau sebelum kuliahnya di Astra Komponen, ketika udah kuliah saya coba untuk jadi dimintakan bantuan untuk jadi learning facilitator atau semacam trainer ya mungkin ya. Jadi kayak di sesi dengan teman-teman teknik ini sebenarnya bikin saya ingat tentang sesi saya dulu dengan teman-teman kita selama kurang lebih 2 tahun. 2 tahun itu dalam proses saya masih kuliah, saya juga diminta untuk selalu sharing ya di setiap libur semester. Jadi di sini kurang lebih yang di-sharing sama dengan apa yang CDC UI ini buat. Jadi kayak di Tenas pun ada semacam kurikulum yang sama dengan CDC UI. Jadi itu akan membantu si mahasiswa ini untuk siap ketika dia sudah lulus. Kemudian juga sampai itu juga saya bantuin Astra, kebetulan dapat link gitu untuk bantu Astra ketika Astra ada tes di Bandung. Kemudian juga ada riset yang saya lakuin, itu riset generasi Z, dan di sini saya di Patria sejak 2018. Di mana sebenarnya sambil saya di Patria gitu jadi rekrutmen, di sisi lain juga saya ikut non-profit organization, itu Tanya Psikologi. Jadi kayak itu untuk menyalurkan kayak buat bikin orang tuh lebih aware tentang psikologi gitu ya. Itu yang tadi kurang lebih disampaikan oleh Kak Ros. Nah, mungkin sedikit kita nyambung tentang IG yang tadi disampaikan oleh Mas Galih ya, atau Bang Galih. Di mana di sini saya menemukan bahwa
apa yang menjadi kesenangan saya, saya itu senang sama orang, dalam arti kayak saya selalu tertarik dengan melihat perilaku orang lain gitu ya. Dan di kantor Bang Gali itu membantu saya untuk benar-benar kayak mengetahui lebih jauh sebenarnya yang saya senang tuh apa sih. Oke, saya emang senang sama orang, tapi apa yang kira-kira menjadi tambahan dari kesenangan saya, dimana saya senang dengan orang, dan dimana saya juga suka untuk menganalisa dan juga suka dengan data-data kayak gitu. Jadi kayak saya di HC dan juga banyak memang Bang Gali ngasih saya assignment untuk ngomongin soal atau mungkin ngolah tentang data-data kayak gitu. Itu jadi satu hal yang kayak memang bergeser ketika dulu di awal mungkin saya fokusnya lebih banyak ke sosial ya, dimana kayak saya pengen membantu orang segala macam, tapi ketika udah kerja saya menemukan bahwa saya bergeser nih, jadi sekarang saya lebih senang dengan data analytics lah kurang lebih gitu ya, walaupun saya orang psikologi dan saya orang HC gitu ya. Objektifnya kalau misalnya di sini saya coba untuk summary-kan kurang lebih, kita akan coba untuk sama-sama ngebahas nih. Dari yang saya siapkan adalah saya mencoba untuk mempersiapkan teman-teman supaya tahu nih hal-hal yang harus dilakukan atau mungkin dipersiapkan sebelum melakukan interview sama ketika melakukan interview. Sama mungkin hal-hal ini adalah interview hack. Nah, ini mungkin nanti jadi sesi tambahan di mana di akhir nanti akan kita banyak mengupas hal-hal yang mungkin tidak ada di prepare before atau consider when gitu ya. Jadi di sini ini adalah objektif kita selama kurang lebih 70 menit ke depan. Nah, akan tapi di sini saya perlu sampaikan bahwa untuk bisa benar-benar memperoleh apa yang teman-teman ekspektasikan, nampaknya 70 menit itu saya rasa sih nggak cukup gitu ya. Melihat bahwa dalam kondisi realnya mungkin kalau misalnya bisa langsung kita bisa seharian sebenarnya ngomongin soal interview, gimana cara interview yang baik, kemudian hal apa aja sih perlu diperhatiin. Dan enaknya kan sebenarnya setiap orang nyoba ya. Setiap orang dapat feedback, setiap orang dapat masukan-masukan mengenai hal apa yang perlu diperbaiki dalam dia ketika melakukan proses interview gitu ya. Nah, tapi di sini kita coba optimalkan. Mungkin nggak akan semuanya, nanti kita akan merasakan simulasinya. Saya mungkin akan pilih beberapa gitu ya. Tapi semoga nanti kita meskipun teman-teman yang lain nggak merasakan secara langsung pengalamannya, semoga tetap bisa memperoleh pembelajaran yang sama walaupun dari observasi gitu ya. Ada empat outline. Di sini saya punya outline, ada 4 sesi atau 4 subsesi, di mana yang pertama adalah sebetulnya tech role, kemudian yang kedua itu kepo, yang ketiga interview 101, lalu yang terakhir hacks. Nah, kita akan masuk sesi yang pertama, di mana sesi yang pertama ini saya akan minta teman-teman untuk secara aktif. Kalau misalnya berkenan, silahkan open cam gitu ya, biar kita bisa sama-sama melihat sama lain gitu ya, wajah masing-masingnya. Kemudian kita akan melakukan banyak metode observasi gitu ya. Tadi ini untuk mengantisipasi memang tadi dengan segala keterbatasan yang ada ya, di mana kita by online, terus kemudian juga kita waktunya terbatas gitu. Jadi saya berharap bahwa teman-teman aktif berpartisipasi dan juga nantinya mungkin akan banyak berperan mengobservasi dalam prosesnya, karena tidak semua bisa mengalami pengalaman yang sama ya sehubungan dengan interview. Nah, masuk yang pertama adalah take a role. Di sini saya akan meminta atau saya akan melakukan 2 sesi interview, simulasi interview. Di mana di sini saya akan minta teman-teman mungkin 2 orang yang bersedia jadi volunteer untuk langsung on the spot kita simulasi interview. Oke, Yusuf, kita akan mulai Yusuf ya. Nah, saya akan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan Yusuf, nama saya Syahrul. Saya di sini dari rekrutmennya Patria. Nah, di sini kita akan proses interview HC dengan Yusuf ya. Di sini Yusuf tadi infonya apply sebagai proses engineer, betul ya? Ya, betul. Ya, oke. Nah, dalam proses interview ini kurang lebih kita akan 10 menit aja Yusuf. Jadi mungkin ada beberapa sedikit hal yang akan saya coba tanyakan pada Yusuf. Nanti silakan Yusuf jawab sesuai dengan apa yang Yusuf alami ya. Nanti di akhir kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, saya akan berikan kesempatan Yusuf untuk bertanya. Gitu ya, Yusuf ya. Nah, untuk pertama di sini saya meminta Yusuf untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Silakan, mungkin bisa diperkenalkan diri dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan Bang Syahrul, nama saya Muhammad Yusuf Rahman. Saya seorang anak kedua dari 3 bersaudara, tinggal di Tangerang Selatan. Saya saat ini merupakan seorang lulusan teknik mesin yang mempunyai fokus di bidang manufaktur dan otomasi. Sebelumnya saya pernah membuat tim riset bersama teman-teman saya untuk produksi alat-alat medis, terutama prostetik. Dan kemudian kita kembangkan dari tim riset tersebut jadi sebuah startup kecil-kecilan. Nah, dari situ saya mulai mengembangkan selama 2 tahun, dari awal tahun 2019 hingga kemarin Juni. Dan sebelumnya juga saya pernah memiliki pengalaman KP di perusahaan milik departemen saya yang bergerak di bidang pelatihan dan konsultan manufaktur
Di situ saya melakukan assessment terhadap karyawan-karyawan perusahaan tersebut mengenai kompetensi di bidang manufaktur. Dan saya selama di kuliah juga aktif berorganisasi dan memiliki beberapa pengalaman kepanitiaan. Oke. Ada lagi? Apa udah cukup? Lagi. Mungkin itu kali, Pak. Oke. Nah, apa-apa. Oke, nah di sini tadi Yusuf bilang ada teknik mesin produksi ya, ambilnya ya. Yep. Ya, kalau nggak salah kan teknik mesin itu kan ada beberapa ya, ada yang produksi, ada yang manufaktur, ada yang lain-lain. Pokoknya seingat saya itu ada 4. Kenapa Yusuf pilih yang fokusnya yang ini? Karena jadi semenjak saya SMA dan masih semenjak kecil juga sudah dikasih saya sering lihat di TV gitu ya, ada tentang nama acara sebuah program acara di Discovery Channel namanya How It Matters. Nah, dari situ saya banyak terinspirasi sebenarnya. Saya sangat tertarik dengan dunia bagaimana caranya suatu benda itu bisa terbentuk gitu. Suatu alat bisa dihasilkan dari raw material sampai bisa bermanfaat buat banyak orang. Nah, dari situ saya tertarik, dan karena saya juga suka fisika, akhirnya saya milih untuk masuk teknik mesin dan memilih fokus di manufaktur dan otomasi. Oke. So, kalau misalnya dari selama kuliah 4 tahun ya, kurang lebih kuliah 4 tahun ya, paling senang belajar apa sih di teknik mesin? Paling senang belajar design for manufacture and assembly di semester akhir tuh mata kuliah pilihan. Oke, kenapa paling senang gitu sih? Karena di situ saya diminta untuk bisa melihat bagaimana suatu produk itu bisa dihasilkan, di desain itu seperti apa sehingga menghasilkan produk yang efisien dari segi manufaktur dan juga efisien dari segi perakitannya. Dan di situ saya tertarik karena banyak banget opsi untuk bagaimana caranya memproduksi suatu benda itu sangat banyak pilihannya. Nah, di situ kita harus memilih mana pilihan yang paling bagus, yang paling efisien, yang paling efektif untuk produk tersebut bisa dihasilkan secara produknya paling bagus dan juga dengan cost yang paling minimum. Nah, di situ saya sangat tertarik dan menikmati setiap proses pelajarannya. Oke, apa yang menarik dari tadi memproduksi dengan cost yang minimum itu, apa sih yang bikin tertarik sebenarnya dari hal yang itu? Apa yang membuatnya menarik ya? Karena ya ternyata ada banyak proses yang bisa dipilih gitu, Bang Syarul. Untuk memproduksi suatu benda itu ada banyak prosesnya, ada banyak caranya, dan ya menariknya karena ternyata yang saya kira tuh cuma satu cara untuk bisa memproduksi suatu benda. Ternyata ada banyak caranya dan kita ternyata masih bisa mengimprove. Misalkan kita lihat suatu benda yang kita rasa ini sudah bagus gitu. Ternyata setelah ditelisik lagi masih ada cara untuk bisa mengimprove benda tersebut agar lebih efisien, agar bisa lebih dibuatnya dengan cost yang paling minimum namun dengan kualitas yang sama gitu, yang bagus. Jadi saya suka kata-kata dengan improvement, dengan bagaimana kita bisa mengimprove sesuatu walaupun itu kecil. Nah, di situ menurut saya paling menariknya karena beririsan dengan interest saya gitu. Oke, berarti berusaha untuk mengimprove suatu hal menjadi lebih baik ya, lebih bagus dibandingkan yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, mungkin masuk ke ini tuh. Udah ikut proses udah ngejalin preskripsi ya? Udah. Biasanya kayak skripsi itu adalah proses yang memang setiap mahasiswa itu akan beda-beda. Ya, akan ada kendala masing-masing lah. Kalau buat misalnya kayak hambatan apa sih yang dialami dalam skripsi? Hambatan yang dialami selama skripsi, pertama masalah pendanaan, karena skripsi yang saya pilih itu temanya cukup butuh untuk mengeluarkan banyak sekali modal gitu ya, Bang. Nah, karena waktu kemarin saya juga sempat mengajukan pada riset penelitian dan alhamdulillah dapat. Namun ketika mulai pandemi semua itu di-cut dan akhirnya saya harus struggle bagaimana caranya agar bisa ide skripsi ini bisa tetap bertahan gitu, tetap bisa dijalankan namun dengan resource sumber daya yang sangat minim gitu. Nah, itu menurut saya tantangan yang cukup besar, dan karena saya juga harus akhirnya
mengganti topik di tengah-tengah karena tidak visible gitu dengan kondisi, dan namun akhirnya masih bisa diselesaikan alhamdulillah. Oke, berarti tadi ada kondisi di mana dananya harus banyak ya, dan juga ketidakmungkinan diproses dalam kondisi pandemi kayak gini ya, Sofia. Akhirnya tadi adalah yang salah satu yang dilakukan adalah ganti topik gitu ya. Apa yang membuat akhirnya dirimu akhirnya berkenan atau mungkin ya mau untuk mengambil pilihan itu sih? Pilihan ganti topik, Bang? Topik. Oh iya. Maksudnya kenapa saya ingin milih topik itu atau bagaimana? Jadi kayak kan tadi akhirnya dengan segala keterbatasannya akhirnya harus mengganti topik ya. Iya. Oke, apa yang buat Yusuf di awal kan punya concern yang cukup besar bahwa saya pengen bikin ini nih, saya bikin suatu hal yang wah gitu kalau bisa. Tapi ternyata dengan segala keterbatasannya akhirnya harus ganti topik. Apa yang buat Yusuf akhirnya kayak ya udah ganti topik aja nggak apa-apa gitu. Kenapa? Ya, pertama karena saya kalau memperpanjang terus gitu ya, juga tidak mungkin memang karena harus mengeluarkan biaya untuk semesterannya, dan jadi saya harus melihat ini bagaimana caranya dalam waktu satu semester atau 2 semester ke depan tuh bisa selesai gitu. Sedangkan dengan tema yang sebelumnya, saya rasa itu ada beberapa kompetensi yang saya tidak miliki dalam bidang elektriknya. Jadi untuk harus mempelajarinya lagi, saya pikir waktu itu sangat banyak waktu yang harus dibutuhkan, sehingga saya rasa itu tidak mungkin, dan akhirnya saya mengganti topik itu tidak sangat drastis gitu ya Bang, karena masih di dalam bidang yang sama, yaitu ortotik, prostetik. Nah, yang saya ganti adalah akhirnya saya milih untuk lebih ke arah detail desain. Kenapa saya ganti ini? Karena saya juga merasa ini suatu tema yang menarik, di mana saya harus bisa mendesain produk ortotik dari benar-benar scratch gitu, dari awal banget, kemudian mendesain sistem detailnya kayak gimana. Akhirnya saya banyak belajar, dan dari situ saya menyenangi topik yang intinya saya masih senang dengan pergantian topik tersebut. Jadi tidak masalah bagi saya. Oke, jadi akhirnya tapi selesai ya, sesuai dengan tadi yang kan ya. Oke. So mungkin yang saya yang kan setiap orang pasti pernah punya masalah dalam hidup ya. Versinya beda-beda lah, tiap orang yang paling berat masalah paling berat yang dialami oleh setiap individu dalam hidup itu beda-beda. Kalau buat Yusuf sendiri nih, hal yang paling berat yang pernah dialami dalam hidup itu apa sih? Hal yang paling berat, hal yang paling berat ya Bang. Mungkin kalau saya bisa recall gitu ya, itu waktu saya diajukan jadi ketua organisasi gitu. Nah itu menurut saya hal yang paling berat, karena saya tidak ada keinginan sama sekali untuk jadi ketua di organisasi tersebut, dan itu waktu itu saat yang bersamaan dengan UAS gitu ya. Jadi di situ saya benar-benar drop, akhirnya tidak dapat dua-duanya karena harus satu sisi harus mempersiapkan green design segala macam. Namun alhasil di akhir itu saya nggak dapat dua-duanya. Jadi akademis saya anjlok di situ. Kemudian di masalah organisasi juga akhirnya ya mungkin dapat pengalamannya, namun hasilnya saya juga tidak menjadi ketua di organisasi tersebut, walaupun itu emang bukan hal saya inginkan gitu ya. Nah jadi itu titik terendah saya, karena saya merasa cukup agak depres gitu ya, karena nilai-nilai saya sangat anjlok waktu itu, dan saya sadar waktu itu karena saya harus mengextend 1 semester karena ada beberapa mata kuliah yang harus mengulang, yang tidak bisa diulang di semester yang kalau ingin tepat waktu itu nggak bisa. Jadi di situ saya cukup depres gitu ya, mungkin itu. Apa yang dilakukan supaya kan maksudnya itu pasti suatu hal yang nggak menyenangkan ya buat kita ya. Apa yang Yusuf lakukan akhirnya untuk bisa setback lah dari rasa depresnya Yusuf tadi itu? Ya akhirnya saya bisa, walaupun butuh waktu, saya akhirnya berusaha untuk menerima kondisi yang ada. Terus ini nggak bisa nih, kayak saya gini terus gitu. Di setiap jalan akhirnya saya sadari bahwa ada lulus tepat waktu itu bukan suatu hal yang bukan suatu hal yang tidak bukan akhir dari dunia gitu.
Jadi saya mencoba untuk menyadari itu, kemudian ya berkontemplasi dari diri sendiri sih. Dan akhirnya ya saya berusaha agar mencari suatu hal yang saya senangi dan saya kerjakan gitu. Seperti tadi mengembangkan startup itu bersama teman-teman saya itu merupakan suatu hal yang menurut saya ya sangat saya senangi gitu ya. Jadi itu merupakan relief saya sih, salah satu bentuk relief saya dari depresi tersebut. Asta Bionik itu ya startupnya? Yep. Oke, Sup, kalau saya mungkin udah cukup. Nah, di akhir mungkin sebelum ditutup, kalau misalnya Yusuf ada yang mau ditanyakan kepada saya, silakan, Sup. Adakah yang mau tanya? Ini pertanyaan terkait apa nih? Maaf. Oh, interview. Ya, apapun. Saya kayak kalau misalnya Yusuf ada yang mau ditanyain kepada saya sebelum sesi interview diakhiri, silakan. Adakah yang mau ditanyain? Belum sih, Bang. Belum, oke, nggak apa-apa. Kalau saya belum ada, oke, thank you Yusuf atas waktunya. Nanti setelah ini kita atas kesediaannya ya. Jadi kayak itu simulasi, Yusuf. Jadi kurang lebih nantinya proses interview juga kayak gitu. Cuma memang di sini saya nggak banyak yang saya coba untuk gali. Jadi memang kalau misalnya saya gali sampai 3 atau 4 hal, nanti itu cuma satu sebenarnya saya gali. Satu lagi 10 menit gitu ya. Oke, nah ini jadi experience. Nah ini ya. Nah sekarang Yusuf udah. Nah saya sekarang minta teman-teman mungkin yang jadi observer mungkin untuk nulis hal apa yang teman-teman tadi lihat dari sesi saya dengan Yusuf. Gitu ya. Kita akan lakukan proses simulasi interview. Jadi di sini silakan lakukan seolah lagi interview beneran, gitu ya. Baik. Oke, teman-teman, perkenalkan kembali sebelumnya nama saya Syahrul, saya dari Rekrutmen Patria. Ini kita akan lakukan interview yang mention kurang lebih sekitar 10 menit. Di sini kalau tadi saya lihat dan saya lihat mention apply untuk posisi proses engineer ya. Iya, benar. Oke, nah mungkin di sini sebelum nanti kita diskusi lebih jauh selama 10 menit ke depan, saya minta untuk mention perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Bisa? Oke, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik. Halo Pak Syahrul, selamat siang. Jadi saya no-mention Paraton dan saya berasal dari Riau. Dan saya melanjutkan studi saya di kampus Universitas Indonesia di Depok. Dan itu karena saya rasa bukan karena sesuatu yang ditakdirkan, melainkan pilihan yang benar-benar saya sadari. Dan kenapa saya menginginkan jurusan saya sekarang ini teknik perkapalan atau definisi di luarnya itu Naval and Marine Engineering, karena sedari kecil saya sudah menyukai sophisticated building seperti kapal, seperti rig, dan seperti bangunan yang complicated dan rumit. Karena dari kecil saya sering melihat atau terekspos dengan hal-hal tersebut, karena seperti yang mungkin orang banyak tahu, daerah itu terdapat banyak oil field, terdapat banyak pelabuhan buat tanker dan lain-lain, dan saya terpengaruhi oleh hal-hal tersebut. Akan tetapi setelah saya banyak mengenal dan mengetahui lebih lanjut selama saya kuliah 4 tahun ini, ternyata hal-hal tersebut bukanlah hal-hal yang sangat mudah dicapai dan dipelajari. Dari saya sangat menjadi orang yang realistis ketika saya menjalani perkuliahan saya selama 4 tahun, bahwa semuanya itu memang bisa dipelajari, tetapi ada hal-hal yang mungkin tidak menjadi bagian kita atau orang lain. Jadi kita hanya bisa mencapai yang kita mimpikan di bawahnya itu. Nah, sehingga setelah mengetahui fakta itu, saya banyak bertemu, saya banyak mencari orang-orang yang mungkin memiliki sepemahaman dengan saya di beberapa society. Mungkin teman-teman mungkin banyak pernah dengar seperti Society of Petroleum Engineering atau Society of Nano Research gitu. Jadi saya mencari sebuah pemahaman bahwa apakah hal-hal yang di luar dari yang saya sukai itu bisa dipelajari. Dan ternyata saya menemukan sebuah pengalaman baru lagi, bahwa saya lebih menyenangi riset dan teknologi di balik semua itu. Jadi bukan lebih ke
teknis lapangan, praktikal, atau pengaplikasian teori fisika, tapi saya lebih suka dengan riset dan teknologi di balik semua itu. Jadi selama kuliah, oke, sudah ya? Lanjut. Oh, kirain kepanjangan. Lanjut. Jadi saya banyak berkecimpung di society yang banyak melakukan riset dan teknologi. Gitu. Jadi hal yang lebih sifatnya konseptual ya, bukan yang praktikal lapangan banget ya. Iya, benar. Oke. Nah, kan tadi Dani apply sebagai process engineer ya. Hal apa sih yang diketahui tentang posisi yang di apply ini? Untuk proses engineer sendiri, saya mengetahui alur dari mungkin dari pengalaman saya di Galangan, saya banyak mengetahui tentang alur dari tender sampai ke delivery. Jadi mulai dari kita mencari klien untuk membuat proyek entah bangunan baru kapal ataupun offshore platform di tempat kita, sampai kita melakukan purchasing order, inventory requirement, dan material order lain-lain, sampai selanjutnya kita melakukan engineering drawing, baik conceptual drawing maupun detail drawing, yang biasanya dilakukan Departemen Perancang Bangun dan Rekayasa. Di situ kita memastikan bahwa gambar-gambar kita semua itu sudah sesuai dengan klasifikasi ataupun badan-badan survei yang memiliki otoritas untuk menyatakan bahwa gambar kita ini layak untuk dibangun. Selanjutnya kita menuju ke Departemen Produksi. Jadi Departemen Produksi ini menerima semua gambar, shop drawing maupun welding table dan lain-lain untuk disebar melalui job description masing-masing dari sub departemen, misalnya di bagian fabrikasi ataupun di bagian produksi pelat ataupun di bagian pengelasan buat pegang lain-lain. Nah, setelah itu semuanya bermuara atau berujung di erection ataupun di assembly. Jadi ya tergantung industrinya mau menggunakan erection atau maupun assembly. Nah, kurang lebih itu ya. Jadi proses benar-benar berkaitan dengan proses produksinya ya. Engineering-nya untuk proses produksi ya. Iya. Jadi setelah semuanya preparation buat sub erection ataupun assembly-nya siap, kita mulai lanjut pekerjaan di yard di lapangan yang mungkin banyak melibatkan proses pengelasan. Misalnya untuk industri baja dan stainless steel yang pasti melibatkan proses pengelasan dengan beberapa teknologi pengelasan yang ada di lapangan tersebut, dan juga proses erection yang dibantu dengan alat-alat berat, mungkin seperti crane ataupun seperti overhead crane dan lain-lain. Oke, mungkin langsung dulu ya. Kita tadi berarti kayak prosesnya memang dari end to end proses dari si engineer itu ya. Dari produksi sampai dengan nanti di lapangannya seperti apa. Iya. Kalau bisa bicara sekilas mengenai perusahaan yang dirimu apply ini. Jadi mungkin kayak bisa dijelaskan secara lebih ringkaskan mengenai yang dirimu ketahui tentang Patria itu apa sih sebenarnya? Sampai akhirnya dirimu coba untuk apply perusahaan engineer di Patria. Sebenarnya karena saya bukan cukup sering sih, saya sering lewat-lewat gitu di website Patria, dan saya melihat bahwa Patria juga punya subsidiary di shipyard maupun di maritime lines. Jadi saya penasaran dengan yang hashtag mereka atau tagar mereka dengan one stop solution. Jadi saya kira Patria ini sudah comply dengan beberapa metode yang digunakan banyak multinational company. Jadi end-to-end service itu ternyata sudah banyak digunakan di luar, dan ternyata Patria mengikuti
arus global yang sangat sangat dinamis dan sangat banyak perubahan gitu. Jadi Oke, berarti yang diketahui adalah Patria tadi selain ada yang maritim itu juga kayak mencoba untuk menerapkan proses-proses yang memang sudah terstandarisasi ya secara internasional. iya benar. Gitu ya. Iya, saya suka. Oke, nah mungkin di terakhir nih udah jam 12.17 juga. Nah, ada yang mau tanyain nggak tentang proses interviewnya mungkin atau mungkin proses yang dirimu lakukan saat ini untuk rekrutmen sebelum diakhiri? Ada yang tanya? Mungkin saya ingin mengetahui tentang ini boleh di luar tentang proses rekrutmen nggak ya pertanyaannya, Pak? Apapun. Oke, saya ingin ini sih mungkin pengalaman Bapak tentang lingkungan pekerjaan atau mungkin work environment dengan orang-orang di Patria gitu, pengalaman Bapak atau pandangan Bapak gitu tentang mereka bagaimana ya Pak ya? Karena saya mungkin orangnya yang cukup mudah terpengaruh dengan work environment gitu. Oke, thank you pertanyaannya Vincent. Jadi kalau misalnya ngomongin soal environment-nya, jadi Patria memang punya value ya. Patria itu kan value juga. Nah itu yang jadi dasar kita berperilaku juga. Jadi kayak ya pastinya akan ada proses-proses gimana itu berkaitan dan bersinggungan satu sama lain antar bagian. Ya kalau misalnya ngebayangin Patria itu kayak Indonesia banget sebenarnya. Jadi kalau misalnya ngomongin mungkin perusahaan Jepang segala macam itu ya dengan budaya Jepang. Jadi kalau Patria itu benar-benar orang Indonesia banget, kekeluargaannya. Terus kemudian kayak interaksinya itu benar-benar kayak ya ketika dirimu mau tahu gimana sih Patria itu lingkungannya, ya dirimu bayangin Indonesia itu kayak gimana sih. Plus minusnya itu pasti ada, ya sama kayak orang Indonesia aja gitu. Tapi memang lebih banyak memang rasa kekeluargaannya sih kalau ngomongin soal Patria ya. Gitu sih baik itu di head office maupun di anak perusahaan. Kurang lebih ya semoga menjawab ya. Nah, oke. Nah, mungkin kita cukup dulu ya Mention ya untuk sesi interview hari ini. Nanti informasi lanjut akan kita kabari nanti ke Mention gitu ya. Ya, terima kasih, Pak. Baik, Carlos, mungkin dan teman-teman. Nah, sekarang ini kurang lebih udah ya. Jadi tadi ada dua hal yang ada dua versi yang saya coba untuk lakukan. Di mana di sini mungkin kita sama-sama diskusi, teman-teman. Dari dua proses tadi, kira-kira hal apa aja sih yang perlu untuk diperhatiin dalam proses interview? Ada yang mau ngasih tanggapan mungkin dari teman-teman observer terutama ya, selain Yusuf dan juga Mention, maaf. Saya lihat ada Farhan di depan. Oke. Ada yang mau mungkin mengungkapkan pendapatnya dari dua tadi itu kayak kira-kira jadi penting, ternyata ini ya yang dicari, ternyata apa gitu yang teman-teman lihat ini kayaknya akan jadi poin penting dalam proses interview. Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya mungkin? Silakan. Izin Mas Syarul. Silakan. Mau nanya Mas Syarul, kalau untuk perkenalan diri itu kan tadi kan pertanyaan pertama. Itu kita bisa jelasin diri kita nggak yang tentang strength sama weakness kita? Secara singkat aja, kalau misalnya dalam perkenalan. Nggak masalah. Itu nggak masalah ya? Ya dibatasi. Oke, sekarang kita fokus ke yang tadi dulu ya, dua sesi tadi dulu. Kira-kira poin apa aja sih yang teman-teman rasa itu akan menjadi poin penting dalam proses rekrutmen? Kalau dari pandangan saya, yang dari wawancara tadi itu dari segi pembicara ya, dari segi yang melakukan, yang diwawancarain itu sebelum wawancara itu maunya interaktif sama yang wawancaranya. Setelah itu kalau misalnya yang soal pertanyaannya yang saya tangkap tadi, yang paling penting sih di sini saya rasa yang kuliah selama 4 tahun, mata kuliah yang paling disenengin. Soalnya kan kalau untuk yang kuliah kan ada beberapa mahasiswa yang kuliah aja gitu, yang hanya lewat doang. Saya termasuk yang kuliah, mata kuliahnya hanya beberapa nih yang saya suka. Jadi saya perlu tekanin yang di sini deh, yang mata kuliah yang paling disenengin yang apa. Jadi biar lebih interest jawabnya sama pewawancaranya. Gitu sih kalau dari saya, Mbak. Oke, Mention gimana? Pendapat Mention tadi sesinya tadi. Sedikit terkejut dan banyak bingungnya sih. Banyak bingungnya ya. Terkejut banyak bingung. Oke, kalau saya Yusuf gimana Yusuf ya tadi ya? Iya, masih jadi mikir dulu gitu. Mikirnya agak lama. Oke, berarti tadi bingung, kemudian juga mikir. Itu adalah satu kondisi yang saya coba untuk create sebenarnya teman-teman. Gimana kayak
apa namanya nantinya di slide ini. Mungkin saya akan langsung masuk ya di sini ya, Karo, saya langsung masuk ke poin bahasan berikutnya, di mana di sini akan saya bahas secara lebih detail. Tadi kan di awal kita bilang bahwa saya akan kasih tahu apa yang perlu dipersiapin sebelum, sama apa yang dilakukan ketika, gitu ya. Nah, di sini interview 101, di sini saya coba sudah buat untuk beberapa poin yang sebenarnya ini poinnya umum banget. Poinnya sangat umum, di mana di sini ada, ya saya nyatetnya 10. Ini berdasarkan apa yang saya observasi, apa yang saya lihat, apa yang saya alami ketika saya menjadi recruiter dan interviewer. Jadi ya teman-teman ya, jadi ini based on experience saya. Yang pertama ngomongin fully aware, kemudian do research, keep practice, technically ready. Yang bersama itu sampai dengan di paling akhir itu adalah be genuine. Nah, ini nanti akan kita coba untuk bahas satu persatu. Saya mau di sini langsung masuk ya, dimana sini kita coba efektifkan waktunya. Pertama fully aware. Kenapa di sini saya taruh fully aware itu paling pojok atas dan pertama? Karena ini nanti akan berkaitan dengan apa yang menjadi kekuatan teman-teman. Nah, yang terakhir ini mungkin agak sedikit nyambung ya dengan yang tadi Pak Gali sampaikan sebelumnya. Be mindful atau being here and now. Kenapa saya ini taruh sebagai proses awal yang perlu dipersiapkan untuk interview? Karena kayak gini, ketika kita mau mulai interview, kita sudah khawatir tentang, aduh kita nanti gimana nih kita yang ngejawab, aduh akan bisa jawab apa enggak, ini kira-kira akan tanya apa ya segala macam. Jadi benar-benar kayak udah mengkhawatirkan masa depan yang belum kita alami. Jadi kayak itu akan jadi satu hal yang sebenarnya jadi akan bikin kita cemas, dimana kalau misalnya ngomongin soal proses psikologi yang ada di otak ya, ketika kita lagi cemas, itu tuh otak tuh kayak akan ngasih penghambat informasi yang mengalir dalam otak. Jadi itu akan jadi bikin teman-teman justru malah bukannya siap, bukannya yakin, justru malah jadi ragu dan gelagapan. Gitu ya. Jadi kayak penting banget untuk benar-benar kayak mindful, atau kalau misalnya mungkin bahasa ya kalau agak-agak misalnya ya bahasanya khusyuk, atau kayak ya kita berada di sini saat ini gitu, ketika kita lagi makan ya makan, nggak makan tapi mikirin kerjaan kayak gitu ya. Jadi yang pertama tuh fully self aware dulu, tahu apa yang dirasa jadi kekuatan diri, apa yang perlu dikembangin, sama kita nggak usah kemana-mana dulu ya, kita berada di sini tuh, kita mikir apa yang ada saat ini gitu ya. Itu fully self aware. Kemudian masuk yang kedua, do research. Ini jadi satu poin penting yang terkadang kita lupa teman-teman, dimana kayak kita harus riset dulu. Misalnya contoh kita apply di Patria, cari tahu dulu Patria tuh value-nya apa sih kurang lebih ya, visi misinya apa sih. Nggak mesti teman-teman paham detail bisa nyebutin kata-katanya satu persatu, nggak mesti. Ini tahu aja survei gitu. Kenapa? Nanti ini akan jadi satu amunisi nanti di sesi di dalam proses berikutnya. Ini kan kita lagi bahas sebelumnya. Ini kita lagi bahas sebelum interview. Teman-teman cari tahu dulu, aku value-nya Patria itu apa sih? Visi misinya apa sih? Kemudian yang kedua, interview frequently asked question. Pada akhirnya tadi teman-teman juga ada yang bertanya, pertanyaan apa sih yang mungkin seringkali akan ditanyakan? Saya udah kasih contohnya ketika tadi proses interview ya. Jadi kurang lebih itulah pertanyaan yang akan ditanyakan. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan posisi yang di-apply. Pemahaman mengenai posisi yang di-apply ini adalah suatu keharusan. Jangan sampai kayak kita apply sebagai, let's say, process engineer, tapi kita sendiri benar-benar masih ngawang. Process engineer itu akan ngapain sih kerjaannya? Kayak kita sendiri nggak tahu benar-benar kayak, ini process engineer ini akan berhubungan dengan siapa aja segala macam ya. Nggak masalah ketika teman-teman nggak bisa menjelaskan secara detail. Tapi yang penting teman-teman tahu poin inti dari posisi yang teman-teman apply itu pekerjaannya akan apa sih. Makanya jadi penting ketika teman-teman baca secara detail requirement-nya apa, job desk-nya apa, karena pasti itu akan ditampilkan dalam publikasi job vacancy biasanya, gitu ya. Nah, ini jadi satu hal yang sebenarnya ketika tidak dalam proses, atau mungkin ketika tidak dalam masa pandemi ini nih, kayak kita mungkin nggak akan mikirin soal ini. Tapi ketika pandemi gini, banyak proses yang dijalani secara online, di mana ini menuntut kita untuk siap secara teknis, entah ngomongin soal network atau mungkin soal device kita gitu ya. Dan juga ini nantinya akan jadi proses yang ketika teman-teman bisa memprepare dengan lebih, soalnya ini satu proses yang sebenarnya sepele, tapi akan jadi sangat berdampak ketika teman-teman nggak prepare ini secara baik di awal. Impression matters. Impresi ini menjadi satu poin yang memang kita nggak bisa bohongin teman-teman ya. Kalau misalnya di psikologi itu sendiri, sebenarnya impresi itu terbentuk dari sepersekian detik ketika dua orang itu akan bertemu. Gitu. Jadi kayak misalnya saya tadi, ketika saya open cam dengan Yusuf, saya udah punya impresi terbentuk dengan Yusuf. Gitu ya. Maka jadi penting ketika kita mengkondisikan bagaimana penampilan kita. Kemudian yang kedua, gesture and expression. It's okay kalau misalnya mau memunculkan senyum gitu ya, sekali gitu, nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, body position. Ini juga memang nanti akan berkaitan dengan terlihat antusias atau enggak itu yang di bagian bawahnya ya. Yang keenam, maaf. Ini yang keenam,
ini adalah udah masuk ke proses interviewnya. Jadi pastikan ketika teman-teman ditanya, itu teman pikir dulu. Jangan sampai langsung bluffing jawabnya apa. Jadi kayak yang ada di kepala langsung jawab aja. Kalau mau benar-benar yakin silahkan. Tapi kalau misalnya belum benar-benar yakin, ya tanya lagi apa namanya atau minta waktu. Minta waktu kayak oke, sebentar mungkin saya coba ini ya, saya coba serap dulu ya. Itu nggak apa-apa. Nah, tadi di akhir untuk 2 orang itu saya coba untuk kondisikan, sok ada yang mau ditanyain apa enggak? Gitu ya. Bukan suatu keharusan memang untuk bertanya mengenai apa namanya ketika diberikan pertanyaan, tapi akan menjadi satu poin yang bukan jadi poin plus juga, tapi lebih sebenarnya kayak oh berarti si kandidat ini udah coba untuk eksplorasi lebih jauh ya. Dan ini tadi kenapa tadi di awal harus riset dulu kayak tadi berkaitan dengan apa namanya value atau culture. Nah, ini tadi kalau misalnya teman-teman nggak, No Mention udah melakukan ini, gitu ya. No Mention udah melakukan apa namanya, udah mengajukan pertanyaan yang mungkin tadi berkaitan dengan culture ya, berkaitan dengan culture di perusahaan seperti apa sih. Nah, itu jadi salah satu hal yang apa namanya bisa dan boleh banget untuk ditanyain. Ketika melakukan proses seleksi, setiap perusahaan itu punya kompetensi yang berbeda-beda yang dicari. Saya akan sedikit jelaskan. Di mana di sini mungkin akan nyambung dengan hal-hal yang tadi saya tanyakan dalam proses apa namanya interview saya dengan No Mention dan juga Yusuf. Banyak hal yang saya coba gali itu adalah hal yang berada di bagian bawah, gitu ya. Kalau pengetahuan oke, ya dia tahu, oke skillnya dia saya juga udah dapat tangkap. Oke, yang saya coba untuk lihat adalah apa yang memotivasi dari No Mention ataupun Yusuf gitu dalam mengambil suatu hal yang dia senangi atau yang mungkin dia apa namanya dia rasa itu menjadi suatu hal yang penting. Dimana kayak akhirnya di awal banyak saya coba untuk gali pertanyaan-pertanyaan sifatnya reflektif. Yang itu tuh nggak ada judgement itu benar atau salah. Kenapa? Karena tiap orang akan beda-beda. Tapi dari situ saya bisa menerka bahwa nih orang akan cocok apa enggak nih dengan jadi seorang engineer. Ketika selain kompetensi itu adalah ngomongin soal teknik dari interviewnya. Teman-teman perlu menyadari bahwa pola tadi saya nanya itu adalah pola STAR. Kita contoh yang tadi Yusuf ya. Apa namanya saya tanya, hambatan apa yang dialami dalam skripsi. Itu saya coba untuk menggambarkan saya coba untuk cari tahu tentang situasinya Yusuf. Situasi dan apa yang Yusuf lakukan atau situation dan task. Kemudian tadi akhirnya kan bilang bahwa oh iya butuh dana banyak, terus kemudian juga tapi terhambat pandemi. Itu situasi dan tasknya gitu. Jadi dia mencoba untuk menyelesaikan, tapi dia terhambat. Oke, dari hambatan itu saya tanya apa yang dilakuin jadinya. Itu adalah action. Lalu hasilnya gimana? Itu R atau result. Nah, kemudian mungkin terakhir ini soal salary. Soal salary, di mana di sini kalau soal salary ini mungkin jarang ditanyain ya, tapi ada aja yang nanya. Misalnya kayak ekspektasi gajinya berapa sih? Kadang kalau ditanya gitu agak shock ya, kayak baru daftar udah tanya ekspektasi gaji gitu kan. Ini kalau jawab segini ketinggian nggak ya? Kalau jawab gini kayak terlalu rendah nggak ya? Itu jadi satu hal yang kayak ini jadi unik dan kenapa saya coba angkat? Kenapa? Karena nggak bisa jadi akan ditanyain. Dan kemampuan teman-teman menjawab berapa range salary yang teman pengen itu menunjukkan seberapa teman-teman meresearch tentang si company. Satu. Yang kedua tentang posisinya teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman tahu daya saing seorang engineering itu tuh berapa sih harga bayarannya gitu di luar sana. Dan mana ketika teman-teman misalnya kayak ditanya terus teman-teman bisa jawab dengan detail, dengan clear, akan lebih enak dan itu akan lebih menggambarkan teman-teman tuh siap. Padahal gini teman-teman, dari hasil temuan saya mengenai generasi Z, di mana generasi itu terpapar dengan informasi yang sangat cepat, mereka terbiasa untuk melakukan sesuatu atau berproses, mereka pengen itu cepat dan instan. Ini akan jadi kendala. Kenapa? Karena pada akhirnya nanti banyak teman-teman temukan ketika teman-teman udah di luar dari dunia kampus ya, hal-hal yang nggak sesuai dengan realita teman-teman. Jadi nggak bisa idealis lagi nanti. Maka di sini ini ke insight tadi malam pas saya mau kirim materinya ke Mbak Olive, saya kayak jadi kepikiran untuk nulisin ini untuk ke teman-teman. Dimana kayak pada akhirnya ya kita nggak lagi berlomba dengan siapapun teman-teman dalam hidup ini. Ya setiap orang tuh punya pace-nya masing-masing, garis waktunya masing-masing. Jadi nggak usah terlalu keras dengan diri sendiri, enjoy proses, nikmatin prosesnya. Tuh, terima kasih banyak nih, tips dan triknya itu benar-benar straight banget. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang ini kita ambil top 2 question ya. Di sini yang pertama, kira-kira dengan kemampuan interview Mas Yusuf dan No Mention tadi, apakah Bapak bisa menerima mereka di Patria? Loh. Gimana Bang Syahrul? Oke, nah jadi gini, kalau misalnya ngomongin soal diterima atau enggak, tadi saya sempat sampaikan bahwa
kalau misalnya kondisinya, saya harus ketika saya bikin simpulan itu pasti saya nggak cuma lihat dari satu aspek. Tadi saya bilang bahwa dalam proses No Mansion dan juga Yusuf, saya coba untuk pecah gitu ya, pecah apa namanya skenario-nya gitu. Saya bikin skenario yang terpisah, dan memang itu jadi satu hal yang apa namanya sebenarnya perlu untuk digabungkan antara No Mansion dan Yusuf. Cuman tadi saya lakukan untuk dua orang terpisah. Jadi kalau berkaitan dengan simpulannya diterima atau enggak, saya nggak bisa bilang karena ya saya cuma tanya, ibaratnya saya cuma nanya poin ini ke Yusuf, tapi saya nggak nanya poin yang satunya lagi gitu. Oh, jadi nggak apple to apple ya Bang ya? Nggak apple to apple, dan nggak bisa bilang bahwa ini akan oke gitu. Tapi dalam beberapa poin di mana tadi Yusuf dan No Mansion bisa menjelaskan, itu udah cukup bagus. Di mana memang tadi berkaitan dengan kompetensi ya. Karena ada kompetensi, mungkin kalau ini sekedar referensi buat teman-teman, ada coba mungkin cerita tentang kompetensi future of work. Jadi di masa depan itu kayak butuh kompetensi apa sih sebenarnya. Teman-teman bisa jadikan itu bahan referensi untuk ngembangin diri teman-teman. Oke, ini saya udah cukup bagus belum ya? Kira-kira apa poin-poin yang diharapkan interviewer untuk jawaban dari pertanyaan ceritakan diri Anda? Ini sebenarnya kan pertanyaan klasik dan selalu ditanyakan ya setiap kali interview. Nah, ini ada pertanyaan kira-kira tips dan triknya gitu, apa sih yang harus di-highlight ketika ada pertanyaan ceritakan tentang diri Anda? Pada akhirnya gini teman-teman, nggak ada ekspektasi tertentu mengenai teman-teman harus menjawab seperti apa. Ya, itu satu. Yang kedua, akan menjadi baik ketika teman-teman bisa memahami diri teman-teman sendiri. Jadi teman-teman bisa menjawab sesuai dengan apa yang teman-teman rasain mengenai dirinya teman-teman. Ketika saya bilang bahwa jangan ceritain ini atau harus ceritain ini, itu kan membatasi. Saya takut tuh membatasi teman-teman dalam mengeksplor diri teman-teman. Gitu ya. Yang jelas tadi baik lagi nggak ada batasan harus jawabnya apa. Yang kedua, teman-teman silakan jawab sesuai dengan apa yang teman-teman pahami. Makanya tadi kenapa poin pertama saya itu bukan riset dulu. Mungkin di beberapa materi sebelumnya mungkin yang pertama dilakukan harus riset dulu tentang company-nya. Tapi kayak saya ngeliat dalam proses ketika saya bikin materi ini, enggak riset. Sebelum riset tuh harus paham dulu dirinya kayak gimana. Harus tahu dulu kayak maunya apa, pengen eksplorasinya apa. Kira-kira bener nggak sih ini posisi yang di-apply gitu. Dari situ dulu, terus dia tahu, oke, apa yang jadi kekuatan, apa yang jadi mungkin point of improvementnya dia gitu. Ini kayaknya udah cukup ini ya, terjawab banget ya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua, Bang Gali, Bang Syahrul, terima kasih banyak atas kesempatan yang luar biasa ini. Saya pikir dengan segala keterbatasan acara ini cukup sukses, apalagi yang paling sukses buat saya bukan cuma narasumbernya tapi juga pesertanya sukses banget. Terima kasih, saya kembalikan ke MC.